I'm coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom, and He will feel your heart. Your heartbeat for us, take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin.
Siapkan diri saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur karena Dia Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Katakan hanya Tuhan saja yang layak disembah. Tuhan sajalah yang layak ditinggikan, layak mendapatkan semua pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Semua kota dunia telah Kuletakkan, semua pujian manusia Aku hiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan
siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya mau lihat lambaian tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Baik, tiba saja kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan sebuah ayat buat kita yang terambil dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendahara
persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Baik, mari siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah sungguh baik bagi kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, dan kami memberikan dari keralaan hati kami memberikan dari ketulusan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku bertahan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan melakukan perjamuan kudus terlebih dahulu untuk memperingati mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan juga bagi saya. Nah, sambil para pemimpin akan melayani Bapak Ibu Saudara di tempat saudara masing-masing atau kepala keluarga bisa melayani setiap anggota keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan buat kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Roma pasal 8 ayat 31-32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah rela memberikan anak tunggal satu-satunya bagi saudara dan saya, maka apapun yang lain yang saudara dan saya perlukan hari ini, Allah sanggup memberikannya bagi kita. Karena kebutuhan utama kita bukan harta benda, bukan materi, tetapi kebutuhan utama kita adalah keselamatan, dan itu hanya disediakan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, minum anggur sebagai lambang daripada darah Kristus dan makan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus, ingatlah ini, bahwa apapun pergumulan, persoalan saudara, keperluan, kebutuhan saudara hari ini, Allah sanggup mencukupkannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, dan apapun, Allah sangat-sangat mengasihi saudara hari ini. Sambil para pemimpin kalau sudah melayani saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan anggur dan roti terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara, diangkat lebih tinggi, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, bukti kasih-Mu buat kami dengan mengorbankan anak tunggal-Mu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami, supaya kami yang berdosa ini beroleh keselamatan, beroleh kelepasan, beroleh penebusan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau tunjukkan bagi kami, maka kami percaya pengorbanan-Mu cukup bagi kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih, entah itu kemiskinan, penderitaan, atau apapun. Kami berdoa memberkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tolong kami supaya kami terus mengingat dan memberitakan Kristus kemanapun kami pergi. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Sekali lagi boleh angkat anggur di tangan kanan saudara sedikit lebih tinggi. Haleluya. Darah yang tertumpah di atas kayu salib dapat menyelesaikan semua persoalan kehidupan saudara dan saya, baik itu dosa dan apapun, Tuhan sanggup menyelesaikan. Terima kasih buat darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan. Kami bersyukur. Kami percaya bahwa kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami yang sedang dalam tekanan persoalan akan dibebaskan oleh Tuhan dan mengalami mujizat dan terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari angkat hatimu kepada Allah dan bersyukurlah kepada Tuhan buat kebaikannya, buat kasih setianya bagi saudara.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi saudara yang sakit boleh angkat tangan saudara di hadapan Allah dan imani bahwa melalui darah Yesus saudara dan saya disembuhkan. Melalui darah Yesus kesembuhan terjadi bagi saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit, atau saudara mungkin terbaring di rumah karena sakit, saudara yang mungkin sedang mengikuti ibadah dan saudara sedang menahan rasa sakit karena penyakit yang saudara derita, mari angkat tanganmu dan arahkan imanmu, hatimu kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi saudara. Allah kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup mengunjungi saudara, dapat mengunjungi saudara dan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, aku mendeklarasikan kesembuhan terjadi bagi sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang mendengarkan siaran online ini. Aku berdoa oleh pilur kuasa dari Yesus, kesembuhan terjadi bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengerjakan kesembuhan. Penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan dari Allah. Terimalah dengan iman, Tuhan sedang mengerjakan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, sakit-sakit apapun sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang adalah kebenaran itu mengerjakan hal-hal luar biasa bagi setiap kami yang mendengarkan, supaya iman kami bertumbuh, supaya hidup kami dipulihkan, kami mengalami terobosan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami percaya ada kuasa di dalam firman Allah. Bekerjalah dan siapkan hati kami supaya kami diberkati pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di minggu kedua di bulan Oktober. Dan di bulan ini kita mulai dengan tema yang baru, yaitu level up atau naik level. Seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita membahas 3 level perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada Mesir melambangkan perbudakan, kemudian wilderness atau padang gurun melambangkan kelas sekolah, pelatihan, proses, dan yang ketiga Kanaan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah perhatikan bahwa musuh utama mereka di padang gurun adalah diri mereka sendiri. Ya, mereka harus taklukkan itu. Itu sebabnya generasi pertama tidak bisa menaklukkan, sehingga Allah membunuh mereka semua di padang gurun dan mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian. Mengapa? Karena di Kanaan ada musuh di luar mereka yang jauh lebih hebat, yang siap menghadang mereka. Itu sebabnya Allah izinkan mereka harus bisa menaklukkan musuh terbesar mereka terlebih dahulu, yaitu musuh di dalam diri mereka sendiri. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah ingin kita naik level, ya, dari satu level ke level berikutnya. Allah, karena saya percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak hal di depan kita yang Allah sediakan buat kita. Nah, hari ini kita melanjutkan di level yang ketiga, ya, yaitu tanah Kanaan. Nah, hari ini saya akan fokus Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai level up your commitment atau naik level dalam komitmen saudara kepada Allah. Nah, secara spesifik hari ini saya akan membahas dengan Bapak Ibu Saudara mengenai tinggalkan mentalitas mana dan mulai mempraktekkan atau menerapkan mentalitas Kanaan, ya. Jadi sekali lagi, tinggalkan mentalitas mana, yaitu makanan roti mana tersebut, dan mulai menerapkan mentalitas Kanaan. Nah, saya akan menjelaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka bersama di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu
mereka makan makanan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Mereka udah menyeberangi sungai Yordan dan sekarang mereka sampai di Gilgal dan mereka siap untuk berhadapan dengan kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara perhatikan ya. Nah, di sini ya, pada waktu mereka makan hasil tanah negeri itu, Alkitab berkata mana kemudian berhenti ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini exciting banget ya. Setelah 40 tahun melakukan perjalanan di padang gurun ya, kemudian setelah itu mereka melihat tanda tanah perjanjian. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, kemudian dalam hati kok lama ya, kapan sampainya ya, kok lama. Kemudian kita lihat ada sign atau ada pelang tanda yang mengatakan kota yang kita tuju tinggal mungkin 1 kilometer, 2 kilometer. Oh, pasti hati kita senang. Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel ya. Mereka melihat ada pelang tulisan tanah Kanaan di depan mata mereka. Saya yakin pasti sukacitanya luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu mentalitas mana. Mengapa kita harus meninggalkan mentalitas mana? Kalau sudah perhatikan tadi Alkitab berkata, lalu berhentilah mana itu. Mengapa Tuhan harus menghentikan mana bagi mereka? Kenapa tidak diteruskan saja? Jadi kalau saudara perhatikan, mana itu secara harfiah artinya apa itu? What is it? Ya. Karena tidak ada makanan di bumi yang menyerupai makanan seperti itu. Kalau saudara, atau disebut yang lain, Mazmur 78 ayat 25 dikatakan disebut sebagai roti malaikat. Ya. Jadi roti malaikat. Nah, mana itu adalah makanan yang datang dari Allah atau datang dari sorga. Jadi saudara bisa bayangkan mereka makan selama 40 tahun setiap hari, 2080 minggu, 14.600 hari, menu yang sama, makanan yang sama setiap hari selama 14.600 hari. Waduh, pasti pingin sekali makan makanan yang lain. Nah, bayangkan saudara kalau setiap hari saudara makan daun singkong, wah pasti belengar juga saudara. Selama 14.600 hari makan daun singkong tiap hari, pasti saudara bosan juga. Nah, perhatikan, Allah memberi mereka mana di padang gurun. Itu bukan karena begini, padang gurun bukan tujuan mereka. Tujuan mereka adalah tanah Kanaan. Jadi di padang gurun karena mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebabnya Allah memberikan mereka mana. Karena mereka tidak perlu harus bercocok tanam. Karena di padang gurun mereka tidak harus menetap. Karena kalau sudah mereka bercocok tanam di situ, mereka bisa menetap di situ. Tuhan bilang, kamu tidak boleh menetap di sini karena ini bukan tujuan utama saya buat kamu. Tujuan saya buat kamu adalah tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ini hanya sementara. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, Allah memberkati mereka setiap hari ya. 14.600 hari dengan mana yang luar biasa. Mereka tidak perlu bekerja. Setiap pagi mereka keluar dari kemah mereka dan mereka hanya memungutnya saja. Nah, saya mau memberitahukan juga buat Bapak Ibu Saudara hari ini, ingat ini, saat Allah memberkati kita, ingatlah bahwa itu bukan tujuan kita ya. Berkat Allah itu bukan tujuan utama kita. Masih ada jauh lebih baik dan lebih banyak yang Allah persiapkan buat kita di depan kita. Itu sebabnya saudara jangan puas dengan berkat yang Allah berikan bagi saudara hari ini, kemudian saudara melupakan Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Mana adalah sumber makanan sementara. Selama mereka makan mana, mereka tidak memiliki apapun. Perhatikan, selama mereka makan mana, mereka tidak memiliki apapun. Artinya mereka tidak punya properti, mereka tidak punya ladang untuk mereka bisa simpan makanan. Karena mereka berpindah-pindah. Mereka melakukan perjalanan. Tujuan mereka bukan di padang gurun, tujuan mereka adalah di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kalau tidak ada properti, tidak ada kepemilikan, maka pasti tidak akan ada warisan. Jadi selama tidak ada mana, tidak ada properti, tidak ada kepemilikan, dan tidak akan ada warisan buat generasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dengan mana ini memang nyaman, tetapi tidak ada tantangan. Ya,
Karena mereka nyaman, tiap hari Tuhan berkati mereka setiap hari, ya, selama 40 tahun. Perhatikan mengapa Allah melakukan hal tersebut, memberikan mereka mana, mereka tidak perlu bekerja keras karena padang gurun bukan tujuan mereka. Mereka tidak boleh menetap di padang gurun. Allah memberkati mereka, tapi mereka harus ingat bahwa tempat padang gurun bukan tujuan utamanya. Tujuan utama adalah tanah Kanaan. Jadi kalau Allah memberkati saudara hari ini, ingat baik-baik, ada tujuan yang jauh lebih besar yang Allah siapkan bagi saudara, lebih daripada sekedar saudara diberkati hari ini. Jadi saudara mesti bertanya kepada Tuhan, untuk apa? Apa tujuan Allah memberkati saya dengan banyak hal hari ini? Ya. Jadi saudara perhatikan, ya, mengapa Allah melakukan itu? Karena mereka masih di padang gurun. Dan yang kedua, mengapa Allah memberikan mereka mana? Karena Allah ingin fokus mereka adalah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Karena Allah ingin memproses mereka supaya mengikis pesir dari hidup mereka. Supaya apa? Seperti yang kita jelaskan, saya sudah menjelaskan minggu yang lalu, supaya mereka mengalami Tuhan dan menaklukkan kedagingan, sikap buruk mereka, keegoisan mereka dan sebagainya. Ya, karena itu yang menjadi musuh terbesar mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita perlu, tolong dengarkan baik-baik, kita perlu menghentikan atau tidak boleh mempraktekkan mentalitas mana dalam hidup kita. Artinya begini, mana itu nyaman karena kita diberkati tiap hari, tapi kita tidak bekerja. Artinya ada kasih karunia, ada anugerah Allah di mana kita diberkati dan banyak orang mengharapkan hal-hal seperti ini. Mereka rindu mereka diberkati tanpa harus usaha kerja keras, tanpa harus melakukan ini dan itu, hanya datang duduk di gereja kemudian diberkati oleh Tuhan. Banyak orang ingin hidup seperti itu. Tapi dengarkan baik-baik, mana dapat menjauhkan kita dari memiliki apa yang telah Allah sediakan bagi saudara dan saya? Mana bisa menjauhkan kita untuk memiliki apa yang jauh lebih baik yang Allah sedang persiapkan bagi kita? Sama seperti bangsa Israel. Kalau mereka terus-menerus nyaman dengan mana, tanah perjanjian tidak akan pernah menjadi milik mereka. Nah, mudah bagi kita untuk istirahat dan merasa puas oleh mana dan tidak bergerak maju ke tanah Kanaan yang sedang menunggu kita. Jadi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam mentalitas mana ini pingin diam, pingin istirahat dan merasa puas dan tidak mau bergerak maju untuk hal-hal luar biasa yang Allah sediakan bagi mereka di depan yang penuh dengan banyak tantangan. Karena mereka udah puas hari ini, senang jadi orang Kristen, hanya ikut gereja, hanya beragama dan sebagainya. Ya, tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melihat hal luar biasa yang Allah persiapkan buat mereka di depan. Nah, karena begini, mentalitas mana itu mereka tidak perlu bercocok tanam, bangun pagi, makanan sudah tersedia, ya, tidak perlu memelihara tanaman, tidak perlu menuai, capek-capek. Mereka hanya perlu keluar rumah untuk mengumpulkannya. Tetapi Tuhan tahu bahwa kalau ini terus-menerus dibiarkan, ini tidak akan bagus bagi bangsa Israel dan juga bagi saudara dan saya. Ya, makanya Alkitab menyatakan pada waktu mereka makan hasil negeri, Tuhan menghentikan mana bagi mereka. Nah, pada waktu mungkin Tuhan menghentikan mana, mungkin bagi bangsa Israel mereka bilang, Tuhan, what's wrong? Ini kenapa? Apalagi dosa kami sehingga Tuhan menghentikan mana bagi kami? Ya, dosa apa yang sudah kami lakukan? Kadang-kadang kan kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghentikan berkat, kasih krisis, kita berpikir ini dosa apa lagi? Bukan dosa, tetapi Tuhan membawa kita ke dimensi yang berbeda. Tuhan membawa kita naik level. Ya. Nah, pada waktu Allah menghentikan mana bagi mereka, tandanya bahwa mereka sedang memasuki tanah perjanjian. Mereka sedang memasuki tujuan dan destiny mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat Allah mengizinkan ya sesuatu terjadi bagi kita, maka Allah tidak mengizinkan itu tanpa tujuan. Dan pada waktu saudara mengizinkan Allah menempatkan saudara di tempat yang Ia janjikan, maka menu pasti akan berubah. Ya,
Di Kanaan ada banyak makanan yang dapat dinikmati, bukan hanya mana yang setiap hari itu saja. Dan hari ini saya mau mengingatkan saudara bahwa Tuhan mau bawa saudara dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, dari satu level ke level yang lain, dari satu dimensi ke dimensi yang lain, supaya saudara melihat bahwa Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita bukan Allah yang sama seperti yang kemarin-kemarin. Tuhan kita Tuhan yang hebat, luar biasa. Dia bisa mengerjakan banyak hal ajaib dalam hidup saudara, hal-hal yang di luar pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghentikan mana dengan tujuan untuk mendewasakan bangsa Israel. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin mereka mulai menerapkan prinsip menabur dan menuai. Nanti saya akan menjelaskan, ya, menabur dan menuai, ya, karena musim padang gurun sudah selesai. Musim di mana mereka tidak perlu kerja sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja, ya. Mana berhenti untuk mencegah kepuasan bangsa Israel. Sebab apa? Sebab Allah memiliki lebih banyak di depan yang Allah sediakan buat mereka. Allah ingin mereka bergerak ke dimensi dan level yang lebih tinggi saat Allah menghentikan mana bagi mereka. Jadi Bapak Ibu saudara, saat Allah mengizinkan krisis terjadi, sesungguhnya Allah sedang mau membawa kita ke dimensi, ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tantangan juga pasti berbeda Bapak Ibu saudara. Karena saya percaya bahwa sama seperti orang main game, ya, level 1 tantangannya masih kecil. Pada waktu saudara naik level 2 lebih sulit lagi. Naik level 3 jauh lebih sulit. Kalau saudara yang main game pasti saudara tahu. Bagi yang menghabiskan waktu banyak bermain game pasti saudara ngerti. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita hidup dalam mentalitas mana. Mentalitas rasa nyaman, mentalitas hanya duduk diam, hanya mau menikmati berkat Tuhan, tidak mau bekerja keras, hanya pingin hidup mau dalam anugerah Allah, tidak mau bersusah payah jadi orang Kristen, tidak mau memenangkan orang, tidak mau memuridkan orang, jadi orang Kristen yang nyaman. Ada banyak orang seperti ini, tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang seperti itu. Tuhan mau membawa kita ke level yang lebih lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya apa? Tuhan menghentikan mana bagi bangsa Israel. Nah pada waktu Tuhan menghentikan mana, perhatikan pada waktu mereka masuk tanah perjanjian, apa yang terjadi di Kanaan, ya. Hal yang kedua, hiduplah di dalam mentalitas Kanaan, ya. Tuhan menghentikan mentalitas mana, dan kita perlu juga harus menghentikan mentalitas mana dan memasuki mentalitas Kanaan. Apa itu? Nah, mari kita belajar tentang Kanaan. Di Kanaan kalau saudara perhatikan, kota-kota ditaklukkan, raksasa-raksasa dikalahkan, tanah yang subur ditaklukkan untuk menjadi milik mereka. Nah, banyak orang Kristen punya persepsi yang salah dalam hal ini. Mereka berpikir bahwa di Kanaan, penuh susu dan madu, berkat. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Kanaan itu hanya soal berkat, hanya soal susu dan madu, hanya soal berkat, tanda perjanjian, janji Allah digenapi. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan. Kanaan bukan sekedar hidup dalam janji Allah, menikmati susu dan madu, tetapi Kanaan, perhatikan, adalah tempat untuk yang pertama bekerja, yang kedua tempat untuk bertarung, yang ketiga menabur dan menuai. Karena Bapak Ibu Saudara, ya, kalau mereka tidak, perhatikan, kalau mereka tidak menabur, mereka tidak akan menuai. Karena kita mencatat mereka makan hasil negeri itu. Jadi kalau mereka mau makan anggur, mereka harus tanam anggur. Kalau mereka mau makan jeruk, ya tanam jeruk. Kalau mereka mau makan jagung, ya tanam jagung. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah ingin mereka menerapkan prinsip menabur dan menuai. Ya, kalau di padang gurun mereka tidak bisa bertanam. Karena itu bukan tujuan mereka. Dan membosankan. Kenapa? Karena mereka hanya makan makanan yang sama tiap hari, tapi di Kanaan berbeda. Nah, saya mendorong saudara, mari hidupilah mentalitas Kanaan. Ya, belajarlah untuk mulai menabur supaya saudara bisa menuai. Taburlah hal-hal yang baik, ya, supaya saudara bisa menuai. Allah mau pingin bawa saudara ke level yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa, menikmati hal-hal luar biasa bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua, bekerja. Di Kanaan bukan santai, sama seperti mereka di padang gurun, hanya tinggal duduk, tidak perlu bekerja, kemudian makan datang tiap hari. Di Kanaan tidak, mereka harus bekerja. Mereka
Mereka harus berjuang. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan, Allah menempatkan kita di bumi bukan hanya untuk menikmati hidup, hanya untuk santai, tapi Allah menempatkan kita untuk bekerja. Bekerja bagi siapa? Bekerja bagi kerajaan Allah. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Memenangkan orang, muridkan orang, dan bawa orang berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara tidak menabur, kalau saudara tidak bekerja, kemudian yang ketiga, fight, bertarung. Mereka harus bertarung, ya, merebut tanah yang baru, kemudian melindungi tanah yang baru mereka rebut. Mereka harus menaklukkan raksasa-raksasa. Mereka harus belajar cara berperang untuk menghadapi musuh yang baru, yang berbeda, ya, bangsa yang berbeda. Mereka harus pelajari itu dan mereka kerja keras untuk ini. Jadi tidak santai di tanah Kanaan. Banyak orang berpikir tanah Kanaan hanya berkat, janji Allah, tanah perjanjian, hidup enak. No. Kalau saudara mau menikmati berkat yang jauh lebih luar biasa, saya beritahu saudara, praktekkan mentalitas Kanaan. Apa itu? Bekerja, menabur supaya saudara bisa menuai, kemudian fight, bertarung, taklukkan. Ya, itulah mentalitas Kanaan. Ya, karena begini Bapak Ibu Saudara, jika mereka tidak bekerja, jika mereka tidak menabur, jika mereka tidak menaklukkan, mereka tidak punya properti, mereka tidak punya kepemilikan. Dan kalau mereka tidak punya properti, tidak punya harta, tidak punya kepemilikan akan tanah dan sebagainya, hewan, ternak, ladang dan sebagainya, maka ingat, tidak pernah akan ada warisan bagi generasi selanjutnya, bagi anak cucu mereka. Nah, apa yang kita perlu benar terapkan, Bapak Ibu Saudara? Allah ingin memakai kita untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, cara terbaik Allah untuk memakai kita adalah dengan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, ya, supaya apa? Melalui kita Allah dapat mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari praktekkan mentalitas Kanaan. Tuhan tidak memanggil kita ke dunia hanya untuk supaya kita santai, ya, hanya jadi orang Kristen yang duduk saja tiap minggu di gereja, kemudian nyanyi-nyanyi, senang dengan firman Tuhan, kemudian sepanjang minggu berharap diberkati. No. Tuhan ingin saudara melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Kalau saudara mau mengalami terobosan lebih lagi, saya menantang saudara praktekkan mentalitas Kanaan. Menabur, bekerja, fight bagi kerajaan Allah. Maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara bahwa Allah menciptakan kita lebih dari sekedar untuk mana. Tujuan mana adalah penyediaan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun mana itu baik, kalau perhatikan, tetapi masih ada yang jauh lebih baik di depan mereka yang Allah persiapkan. Itu sebabnya Allah harus menghentikan mana bagi mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan puas dengan apa yang sudah Allah lakukan bagi saudara hari ini. Ini saatnya kita bekerja bagi Allah, ya. Di tanah Kanaan, kalau saudara mau menikmati berkat susu dan mana, maka siaplah untuk bekerja, siaplah untuk memberi diri, untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama saudara, ya. Bekerja bagi Allah, memenangkan orang, memuridkan. Dan saya percaya jika saudara dan saya bekerja bagi Allah, bekerja dalam bisnis kerajaan Allah, maka Allah akan melimpahkan berkat Kanaan, susu dan madu kepada saudara. Dan inilah saatnya bagi kita untuk menabur. Karena begini Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Dan yang berikut, ini saatnya kita untuk fight, berjuang sungguh-sungguh, sehingga kita bisa meninggalkan warisan terbaik bagi generasi selanjutnya. Jangan santai Bapak Ibu Saudara, musuh kita banyak di luar sana. Dan kita harus berjuang, bertarung dengan sekuat tenaga, dengan pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa meninggalkan generasi warisan terbaik bagi generasi berikutnya. Kalau kita jadi orang Kristen yang baik, tidak ada properti yang kita rebut, Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada warisan buat generasi selanjutnya. Itu sebabnya hari ini jaga hidup saudara, jaga kekudusan saudara, jaga sikap saudara. Karena hidup saudara hari ini adalah warisan bagi orang-orang sesudah saudara. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya, kita mau berdoa bersama-sama
saya mau mendorong saudara untuk meninggalkan mentalitas mana dan mulai mempraktekkan mentalitas kemenangan. Saudara mungkin menghadapi situasi yang sulit hari ini, tetapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ada upah yang jauh lebih manis, yang jauh lebih luar biasa, yang tersedia bagi saudara di depan saudara. Jika saudara melihat hari ini ke bawah dan saudara bilang, Tuhan, tidak ada lagi mana, semua seperti bangsa Israel. Saudara lihat ke tanah, kemudian saudara tidak lagi menemukan mana. Saudara lihat, Tuhan, kenapa berhenti penyediaan? Ya, tolong jangan khawatir. Perhatikan ini, jangan khawatir. Itu berarti Allah ingin saudara melihat ke atas dan mulai mengklaim, mendeklarasikan janji-janji Allah bagi saudara dan saya. Mulailah melibatkan diri saudara untuk bekerja bagi Tuhan. Mulai menabur, mulai fight supaya ada properti yang saudara rebut, supaya saudara bisa meninggalkan warisan terbaik bagi anak cucu saudara, bagi generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau fokus saudara hanya kepada mana, pada berkat, dan berkat, hari ini tinggalkan ya. Mana memang baik, tapi itu bukan tujuan kita. Tuhan mau tanah perjanjian. Tanah perjanjian bukan soal berkat saja, tapi soal bekerja, soal menabur supaya bisa menuai, soal fight, berjuang sungguh-sungguh, merebut apa yang Allah telah persiapkan bagi kita. Taklukkan apa yang sudah Allah siapkan bagi saudara dan saya. Saya yakin di depan saudara banyak hal luar biasa. Ini saatnya dalam krisis Allah sedang mau membawa kita naik level. Mungkin saudara sedang mengalami masalah-masalah serius dalam hidup saudara. Ya, tidak ada lagi mana, tidak ada lagi penyediaan. Mungkin saudara berpikir, Tuhan, di mana-mananya lagi tidak ada. Saya beritahu saudara, Tuhan mau membawa saudara mengalami penyediaan yang jauh lebih luar biasa. Pengalaman adik kontrak yang jauh lebih luar biasa bersama dengan Allah, lebih daripada sekedar mana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan saya berdoa bagi saudara. Berkati setiap anak-anakmu di dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka mungkin melihat ke bawah dan mereka berkata, Tuhan, mengapa mananya berhenti? Mengapa mananya berhenti? Mengapa penyediaan Allah tidak datang lagi bagi saya? Hari ini, ingat ini baik-baik. Tuhan tolong mereka. Kami percaya Engkau sedang mau membawa banyak hal luar biasa lagi dalam hidup mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Tolong mereka supaya lihat ke atas, melihat Allah, dan mulai mendeklarasikan janji-janji Allah yang luar biasa bagi mereka. Tolong mereka untuk mulai menerapkan prinsip atau mentalitas Kanaan, mulai bekerja, mulai fight, bertarung dan sungguh-sungguh mulai menabur supaya mereka bisa menuai. Tuhan berkati setiap anak-anakmu. Pada waktu kami terlibat di dalam bisnis kerajaan Allah, maka penyediaan jauh lebih luar biasa lagi akan Tuhan curahkan bagi kami. Berkat Kanaan penuh susu dan madu itu akan Tuhan limpahkan bagi setiap kami hari ini. Berdoa dan mengimani bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Diana, saya berasal dari Sumba Timur. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya akan bersaksi bagaimana kehidupan saya sebelum saya mengenal Yesus dan sesudah saya mengenal Yesus. Saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya memang sudah mengenal Yesus. Bapak saya seorang pelayan. Namun itu semua tidak menjamin bahwa saya mengenal Yesus dengan benar di dalam kehidupan saya dan tidak menjamin saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sebelum saya mengenal Yesus, saya adalah pribadi yang sombong, pribadi yang egois, pribadi yang hanya memikirkan diri saya sendiri, dan juga pribadi yang tidak memikirkan orang lain. Setiap hari Minggu saya ke gereja, karena sebagai yang saya tahu sebagai orang Kristen berarti setiap hari Minggu ke gereja. Dan itu yang saya lakukan selama saya belum mengenal Yesus. Saya juga adalah pribadi yang tidak percaya diri, pribadi yang minder, pribadi yang pemalu, dan juga pribadi yang tidak suka bergaul dengan banyak orang, dan juga pribadi yang tidak percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Bahkan saya tidak tahu tujuan hidup saya di dunia ini untuk apa.
Kemudian suatu hari saya mengikuti encounter atau perjumpaan dengan Tuhan, atau yang biasa disebut dengan retreat di Gereja Destiny. Dan saya mengikuti semua sesi selama encounter, semua sesi dan juga pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dan ada 2 sesi yang sangat memberkati saya, yaitu yang pertama sesi atau pengajaran tentang mengalami salib dan juga tentang gambar diri. Nah, di sesi yang pertama tentang mengalami salib, ketika saya menonton video Tuhan Yesus dan saya melihat Tuhan Yesus dicambuk, ditikam, dihina, diludahi, ketika saya melihat semua itu, semua video Tuhan Yesus yang sangat menyedihkan, yang sangat mengharukan, saya merasa bahwa ketika saya melihat diri saya yang suka sombong, yang suka angkuh, yang hidupnya hanya menyenangkan diri saya sendiri, yang hidupnya hanya memikirkan diri saya sendiri tanpa memikirkan bagaimana hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya melihat kehidupan saya yang sama sekali tidak layak untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian saya datang di bawah kaki salib Yesus dan saya meminta pengampunan, saya minta pertobatan daripada Tuhan supaya hidup saya dibaharui dan saya mau hidup baru di dalam Tuhan. Saya mau semua dosa-dosa saya, semua pelanggaran saya yang sudah saya lakukan selama saya hidup, saya mau supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan membaharui hidup saya supaya hidup saya menjadi baru di dalam Tuhan. Kemudian di sesi yang kedua tentang gambar diri. Nah, di sesi ini hati saya sangat disentuh dan disadarkan pikiran saya yang selama ini saya menganggap bahwa diri saya ini tidak berharga, bahwa diri saya ini tidak spesial, dan juga itu yang membuat saya selalu merasa malu, selalu merasa minder dan tidak percaya. Namun di sesi ini benar-benar menyadarkan saya dan membuka pikiran saya bahwa setiap kita termasuk saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan di sesi ini yang mengatakan bahwa di Kejadian 1 ayat 27 bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini sangat powerful bagi saya, dan saya memegang kebenaran firman Tuhan ini sehingga saya mau menjadi pribadi yang tidak lagi minder, menjadi pribadi yang tidak lagi malu, menjadi pribadi yang tidak lagi percaya diri kalau berbicara di depan orang atau berbicara dengan banyak orang. Dan saya memegang kebenaran firman Tuhan ini dan saya percaya bahwa saya memiliki hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya berharga, saya spesial, dan saya unik di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi pedoman hidup saya sehingga sejak saat itu saya menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang tidak malu lagi, dan juga pribadi yang tidak minder lagi dengan diri saya sendiri. Kemudian setelah saya mengenali Yesus, saya menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya memberi diri saya diproses oleh Tuhan, dan juga saya memberi diri saya ditolong oleh pemimpin rohani saya, Pastor Shelly. Saya memberi diri saya dimuridkan, saya memberi diri saya dikoreksi, diasah, dan juga diberi motivasi dan dorongan supaya saya terus bertumbuh di dalam Tuhan dan supaya saya menemukan tujuan hidup saya untuk apa di dunia ini. Dan puji Tuhan, ketika saya memberi diri saya untuk dimuridkan, dibimbing, memperlebar hati saya untuk menerima koreksi, menerima teguran dari pemimpin saya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang luar biasa, dan saya mendapat banyak promosi, banyak terobosan di dalam kehidupan saya. Dan salah satunya saya dipercayakan orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya dipercayakan untuk melayani ibu-ibu muda yang luar biasa di Renon, dan saya punya komsel di Renon, dan saya mau memberi diri saya untuk melayani mereka, membimbing mereka, sehingga mereka juga menjadi sama seperti saya. Mereka tahu tujuan hidup mereka di dunia ini untuk apa, dan juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dorongan saya bagi semua saudara yang mendengarkan kesaksian saya pada hari ini, mungkin selama ini saudara adalah pribadi yang suka malu atau pemalu, atau mungkin selama ini saudara suka minder dengan diri saudara, atau mungkin saudara tidak percaya dengan diri saudara sendiri. Maka pegang kebenaran firman Tuhan ini yang sangat powerful, bahwa setiap kita, termasuk saya dan saudara, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
hidup saudara spesial, hidup saudara berharga, saudara unik, dan saudara memiliki masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan juga jika mungkin saat ini saudara sudah punya pemimpin yang melayani saudara, yang membimbing saudara, yang menyediakan atau mau berkorban waktunya, tenaganya, dan juga materinya untuk melayani saudara, membimbing saudara, maka berilah diri saudara untuk ditolong, berilah diri saudara untuk dibimbing, hingga saudara menemukan tujuan hidup saudara di dalam Tuhan, dan supaya saudara semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan juga bagi saudara yang mendengarkan kesaksian saya pada hari ini, yang mungkin belum ada orang yang menolong saudara atau membimbing saudara hingga membawa saudara mengenal Tuhan, maka carilah orang yang tepat yang bisa membawa saudara atau yang bisa menolong saudara untuk menemukan tujuan hidup saudara di dalam Tuhan, sehingga saudara menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekian kesaksian saya pada hari ini. Semoga kesaksian ini memberkati semua saudara yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah ini, kalau ada di antara saudara yang belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara berpikir dosamu terlalu banyak, saudara jauh dari Tuhan, saudara banyak melakukan kejahatan, banyak melukai orang dan sebagainya, dan hari ini saudara berkata, Tuhan, saya perlu Engkau dalam hidup saya. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Saudara bisa mengikuti doa saya. Tuhan, tolong dengarkan ini. Apapun dosa saudara, Tuhan mengasihi saudara. Alkitab berkata, dosa kita merah seperti kermis yang akan diputihkan seperti salju. Dia Bapa yang baik, Dia tidak membenci saudara, Dia mengasihi saudara, Dia ingin saudara kembali kepada pangkuannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Mari Tuhan masuk dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak, dan mulai hari ini saya akan hidup bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Allah dan kita berdoa. Bapa di surga, berkati bangsa kami tercinta Indonesia ini. Kami berdoa, berkati situasi politik, situasi ekonomi, situasi keamanan. Berkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkat Allah dilimpahkan bagi bangsa kami. Kami berdoa memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan, supaya bangsa kami diberkati aman, tentram, sejahtera di dalam nama Yesus. Berkati juga Provinsi Bali, diberkati oleh Tuhan. Bapak Gubernur, Pak Wakil, dan Wali Kota, serta semua jajarannya diberkati oleh Tuhan, supaya provinsi ini makin diberkati aman, sejahtera, dan tentram di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati keluar masukmu, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati,
Keluargamu, suami, istri, anak-anakmu diberkati. Sekolahmu diberkati, kuliahmu diberkati. Tuhan berkati engkau dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran. Engkau spesial, engkau istimewa, engkau hebat karena engkau anak Allah. Pulanglah Tuhan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyimak Destiny News berikut ini bersama saya Tabita Jemina. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi semua saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Jika saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami senang sekali membimbing saudara di dalam Tuhan. Jika saudara ingin dilayani, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Berikut info sepekan Destiny Ministry. Hari Senin, kami mengundang seluruh jemaat Destiny untuk bergabung bersama kami dalam doa pagi online yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, dimulai pukul 5.30 WITA sampai selesai. Link doa akan dikirim di grup Messenger Destiny Community. Jangan lupa bagi para pemimpin yang ada di Destiny untuk mengikuti Disciple Meeting online dimulai pukul 19.30 WITA sampai selesai. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan bergabung di ibadah online kami, saudara bisa tergabung dalam M2 yang diadakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 WITA sampai selesai. Mari menjalani dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. M2 adalah komunitas bagi saudara yang rindu dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, kami siap membimbing dan menolong saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan lupa mengikuti M2 kita ya. Saudara akan dibimbing di sana. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mengembalikan persepuluhan di Destiny. Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 9-10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya."